Kamu tidak salah membaca judul video ini. Ya, kamu memang tidak perlu mengejar. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal siapa yang berlari paling kencang, melainkan siapa yang berani berhenti, menyelaraskan diri, dan membiarkan energi bekerja menarik segalanya mendekat. Selama ini, kamu mungkin diajari bahwa untuk berhasil, kamu harus bergerak lebih cepat, bekerja lebih keras, dan mendorong diri tanpa henti. Namun, bukankah semua itu justru terasa melelahkan? Kamu sudah berusaha sedemikian rupa, tapi tetap merasa hampa, tetap merasa jauh dari kehidupan yang kamu impikan. Di dalam hatimu, sebenarnya ada suara lembut yang sering kamu abaikan. Benarkah hidup harus seberat ini? Mengapa semakin kamu mengejar, justru semakin terasa semuanya menjauh? Di sanalah rahasianya. Semakin kamu memaksa mengejar, semakin realitas seolah berlari menghindar. Tetapi ketika kamu berhenti, ketika kamu mulai menyadari bahwa energimu adalah magnet, pada saat itulah perubahan mulai terjadi. Ingatlah, magnet tidak pernah mengejar apapun. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Ia bergetar pada frekuensi alaminya. Dan dengan sendirinya, segala yang selaras akan tertarik mendekat. Dan kamu pun bekerja dengan cara yang sama. Dirimu adalah medan energi yang hidup, bukan seberapa keras usahamu yang paling menentukan, melainkan getaran dominan yang terus kamu pancarkan. Realitas hanyalah pantulan dari vibrasi tersebut. Dalam perjalanan ini, kamu akan diajak memahami mengapa kamu tidak lagi perlu berlari mengejar. Kamu akan membuka pola-pola lama yang selama ini menahan langkahmu. Dan kamu akan melihat bagaimana energi, bukan kejaran, yang sebenarnya menarik semua yang kamu butuhkan masuk ke dalam hidupmu. Tarik nafas, biarkan kata-kata ini meresap ke dalam dirimu. Izinkan getarannya membangunkan sesuatu yang mungkin telah lama tertidur. Bab 1. Berhenti mengejar, sadari pola lama. Sejak kecil, kamu dibiasakan untuk mengejar. Mengejar nilai di sekolah, mengejar karir yang dianggap mapan, mengejar pasangan ideal, mengejar pengakuan, validasi, dan status sosial. Dari televisi, iklan, hingga media sosial, semuanya menyampaikan pesan yang sama. Jika kamu ingin bahagia, kamu harus mengejar lebih banyak, lebih cepat, dan lebih keras. Tapi, cobalah lihat dirimu hari ini. Kamu sudah berlari cukup jauh. Kamu telah menaiki tangga yang seolah tak memiliki ujung. Kamu telah mengumpulkan banyak pencapaian. Namun, setiap kali tiba di satu puncak, selalu muncul puncak lain yang menuntut untuk dikejar. Hingga akhirnya kamu mulai bertanya, apakah semua ini benar-benar membuatku hidup? Ataukah justru membuatku semakin kosong? Berhentilah sejenak. Rasakan tubuhmu. Rasa lelah yang kamu rasakan bukan hanya kelelahan fisik, tetapi kelelahan batin yang terus dipaksa berlari tanpa arah yang jelas.
Bayangkan, kamu sedang mengejar bayanganmu sendiri. Semakin kamu berlari, semakin bayangan itu menjauh. Kamu bisa menghabiskan seluruh energimu, namun bayangan itu tak akan pernah tertangkap. Begitulah hidup yang dibangun di atas pola mengejar. Semakin keras kamu mendorong, semakin jauh realitas terasa. Karena di balik semua kejaran itu, ada getaran halus yang terus memancar. Aku belum cukup, aku masih kurang. Aku harus mendapatkan sesuatu agar aku berarti. Dan disitulah letak kuncinya. Realitas tidak merespon seberapa besar usahamu. Realitas tidak meniru seberapa cepat kamu bergerak. Ia hanya memantulkan apa yang kamu pancarkan. Seperti cermin, ia tidak akan menampilkan bayangan yang berbeda, hanya karena kamu memaksanya dengan lebih keras. Ia hanya memantulkan wajah yang kamu hadirkan di hadapannya. Ketika getaran utama yang kamu bawa adalah rasa kurang, dunia pun hanya mampu menampilkan kekurangan itu kembali kepadamu. Saat kamu bergerak dengan energi ketakutan, realitasmu pun dipenuhi kejadian yang membenarkan rasa takut tersebut. Itulah mengapa banyak orang merasa terjebak. Mereka bekerja lebih keras, berdoa lebih keras, berusaha lebih keras, namun tetap berputar di lingkaran yang sama. Pada lapisan terdalam, mengejar bukanlah hakikatmu. Ia hanyalah pola lama yang ditanamkan oleh lingkungan, sistem pendidikan, bahkan keluarga. Sebuah program yang menanamkan keyakinan bahwa kamu harus melakukan lebih banyak agar pantas dihargai. Padahal kamu sudah berharga, bahkan sebelum kamu mulai berlari. Langkah pertamamu adalah kesadaran. Menyadari bahwa pola mengejar ini bukanlah dirimu yang sejati, melainkan topeng yang telah kamu kenakan selama bertahun-tahun. Saat kamu berani berhenti sejenak, berani masuk ke dalam keheningan, berani menatap batinmu sendiri, kamu mulai mengenali getaran apa yang selama ini menguasai hidupmu. Apakah itu ketakutan, rasa kurang, atau perasaan tidak layak? Hanya dengan menyadari hal itu, kamu sudah melangkah menuju kebebasan. Karena kamu tidak mungkin mengubah sesuatu yang bahkan tidak kamu sadari keberadaannya. Maka berhentilah sejenak. Tarik nafas perlahan, dengarkan tubuhmu. Rasakan hatimu. Biarkan kesadaran ini benar-benar hadir. Kamu tidak perlu mengejar untuk merasa cukup. Kamu hanya perlu hadir, mengakui dirimu sepenuhnya, dan mulai membiarkan energi bekerja untukmu. Percayalah, ketika kamu berhenti mengejar, ruang baru pun terbuka. Energi tidak lagi terperangkap dalam pola kekurangan, melainkan mulai bergetar pada frekuensi kelimpahan. Dari titik itulah, hidupmu mulai bergerak ke arah yang berbeda. Jika kamu mulai merasakan kebenaran ini, jangan lepaskan. Ikuti perjalanan ini bersama kami. Tekan tombol subscribe, karena di bab-bab berikutnya kita akan menyelam lebih dalam, membuka rahasia bagaimana energi, bukan kejaran, yang sesungguhnya membentuk realitasmu.
Bab 2. Energi lebih kuat daripada kejaran. Perhatikan bagaimana dunia modern mengajarkan kita bertahan hidup. Strategi, logika, perencanaan, target, tanpa jeda. Seolah hidup adalah papan catur, dan kamu harus selalu berpikir beberapa langkah ke depan agar tidak kalah. Tidak ada ruang untuk hening, tidak ada ruang untuk mendengarkan suara batin. Yang dihargai hanyalah kecepatan, kerja keras, dan hasil yang bisa dipertontonkan. Namun kenyataannya, berapa banyak orang yang sudah menjalani semua itu? Mengatur jadwal rapat, menyusun target, mempelajari teknik produktivitas terbaru, tetapi tetap merasa terjebak di tempat yang sama. Bukankah banyak yang telah membaca ratusan buku pengembangan diri, mencoba berbagai afirmasi, namun hatinya tetap gelisah. Hidupnya tetap terasa kering, seperti menanam benih di tanah tandus. Kamu bisa menanam dengan metode paling canggih, menyiram dengan disiplin tinggi, bahkan menggunakan pupuk terbaik. Tetapi jika tanahnya keras, gersang, dan tercemar, benih itu tidak akan tumbuh. Masalahnya bukan pada benih, bukan pada air, bukan pada pupuk. Masalahnya ada pada kualitas tanah itu sendiri. Begitu pula dengan hidupmu. Kamu bisa bekerja sekeras apapun, menyusun strategi secerdas apapun. Tetapi, jika energi yang kamu pancarkan adalah ketakutan, kekhawatiran, dan rasa kurang, maka realitasmu hanya akan memantulkan hal yang sama. Disinilah hukum resonansi bekerja. Semesta tidak merespon kata-kata yang keluar dari mulutmu, melainkan getaran yang keluar dari dalam dirimu. Kamu bisa mengulang afirmasi positif ribuan kali. Namun, jika di kedalaman hatimu kamu merasa tidak layak, maka itulah sinyal yang tertangkap oleh medan energi. Kata-kata mungkin bisa menipu pikiran, tetapi energi tidak pernah bisa dibohongi. Energi sejati tidak lahir dari permukaan, melainkan dari identitas. Dari siapa kamu? Percaya dirimu saat ini? Dari situlah energi sejati lahir. Inilah sebabnya banyak orang merasa frustasi. Mereka menginginkan hasil baru, tetapi masih mempertahankan identitas lama. Mereka berkata, kamu ingin kelimpahan, namun di dalam dirinya masih melekat identitas kekurangan. Mereka berkata, kamu ingin cinta yang sehat, tetapi masih hidup dalam luka lama. Kamu tidak bisa menarik sesuatu yang tidak sejalan dengan frekuensimu, karena realitas hanyalah pantulan dari identitasmu. Lalu apa jalan keluarnya? Berhentilah hanya sibuk di luar. Arahkan perhatian ke dalam. Karena semua strategi dan logika akan hilang makna jika energi dasarnya tidak selaras. Mulailah dengan hal sederhana. Amati emosimu tanpa menghakimi. Jika kamu merasa takut, akui, ya, kamu sedang takut. Jika kamu merasa cemas, jujurlah, ya, kamu sedang cemas. Saat kamu jujur pada apa yang kamu rasakan, resistensi mulai melemah. Ingatlah,
Yang membuat energi tersumbat bukanlah emosi itu sendiri, melainkan perlawananmu terhadap emosi tersebut. Maka hadirlah sepenuhnya di tubuhmu, di nafasmu, di momen ini. Ketika kamu hadir, kamu berhenti berlari ke masa lalu atau masa depan. Di sanalah energi mulai stabil, dan perlahan resistensi pun luruh. Biarkan apa yang datang, datang. Biarkan apa yang pergi, pergi. Kamu tidak lagi perlu memaksa hidup mengikuti rencanamu, karena energi jauh lebih bijak daripada logika. Berhentilah sejenak sekarang. Tarik nafas dalam, rasakan tubuhmu, rasakan getaran halus yang selalu ada di balik kesibukanmu. Itulah energi sejati. Dan ketika energi itu mulai selaras, dunia luar tak punya pilihan selain ikut berubah. Karena ingatlah, hidup ini bukan tentang siapa yang paling keras berusaha, melainkan siapa yang paling jujur beresonansi. Bab 3. Menjadi magnet. Identitas baru, realitas baru. Pernahkah kamu merasa bingung mengapa hidupmu tak banyak berubah? Meskipun kamu sudah mencoba berbagai cara, kamu sudah menulis afirmasi, menetapkan target, berdoa setiap hari, namun pola lama tetap berulang, seakan tak pernah benar-benar pergi. Hubungan yang hadir terasa seperti pengulangan masa lalu. Peluang kerja terus berputar di jalur yang sama. Hasilnya tidak banyak bergerak. Akar persoalannya sebenarnya sederhana, namun sangat mendasar. Kamu mendambakan realitas baru, tetapi masih bergerak dengan identitas lama. Kamu ingin kelimpahan, namun masih memelihara identitas seseorang yang hidup dalam rasa kekurangan. Kamu ingin cinta yang sehat, tetapi masih menjalani identitas yang merasa tidak pantas untuk dicintai. Kamu ingin kebebasan, namun masih memegang keyakinan bahwa hidup selalu berat dan penuh beban. Dan realitas selalu jujur. Ia tidak mengikuti apa yang kamu inginkan, melainkan mencerminkan siapa kamu saat ini. Karena quantum field, medan energi tempat semua kemungkinan berasal, tidak merespon permintaan di permukaan. Ia merespon getaran dominan yang kamu pancarkan dari identitas terdalam. Bayangkan seperti ini. Realitasmu adalah layar bioskop, dan identitasmu adalah proyektor. Kamu boleh menginginkan film yang berbeda, tetapi selama role film di dalam proyektor masih sama, layar akan terus menampilkan cerita lama. Kamu tidak bisa berharap menyaksikan kisah baru dengan proyektor yang sama. Begitu pula hidupmu. Selama identitas lama yang dipenuhi takut, ragu, dan perasaan tidak layak masih kamu pertahankan, realitas yang kamu tarik pun akan selalu selaras dengan itu. Maka, satu-satunya jalan adalah transformasi. Bukan dengan memaksa dunia luar berubah, tetapi dengan bergeser dari dalam. Dengan memilih identitas baru, lalu membiarkan energi dari identitas itu memancar keluar.
Mungkin sekarang kamu bertanya, bagaimana caranya menjadi identitas baru? Apakah itu berarti kamu harus berpura-pura menjadi orang lain? Tidak. Justru sebaliknya. Identitas baru bukanlah kepalsuan. Identitas baru adalah kamu yang lebih otentik. Versi dirimu yang lebih dekat dengan kebenaran sejati. Karena identitas lamamu hanyalah bayangan dari luka, program lama, dan ketakutan yang pernah kamu serap. Caranya sederhana, namun dalam. Mulailah menghidupi identitas baru itu. Rasakan seolah-olah kamu telah menjadi pribadi yang kamu inginkan, yang kamu impikan. Bukan hanya dipikirkan, tetapi dirasakan di tubuh, di nafas, dan di getaran keseharianmu. Jika kamu ingin menjadi pribadi yang damai, maka ketika situasi kacau muncul, tanyakan pada dirimu, bagaimana identitas yang damai akan merespon ini? Lalu, ambil pilihan sesuai dengan itu. Jika kamu ingin identitas yang berkelimpahan, maka saat rasa takut muncul, ingatkan dirimu, identitas berkelimpahan tidak bertindak dari ketakutan. Ia bergerak dari keyakinan. Ini bukan sandiwara. Ini adalah latihan energi. Karena semakin sering kamu menyelaraskan pilihan, rasa, dan tindakan dengan identitas baru, semakin kuat getaran itu terpancar. Dan quantum field dengan ketepatan yang tak pernah meleset akan menyesuaikan realitasmu dengan vibrasi tersebut. Tarik nafas dalam-dalam. Bayangkan sejenak bagaimana rasanya jika kamu tidak lagi terikat pada identitas lama. Bagaimana jika kamu mulai berjalan, berbicara, merasakan, dan bertindak sebagai versi dirimu yang sudah bebas, cukup, dan layak. Apa yang berubah dalam cara kamu memandang dunia? Mungkin bukan hanya hal besar, tetapi juga detail kecil. Seperti cara kamu duduk, cara kamu menatap, cara kamu tersenyum. Dan justru detail-detail kecil itulah yang mengirim sinyal paling kuat ke medan energi. Karena semesta tidak membaca rencanamu, ia merasakan getaranmu. Jadi ingatlah bahwa kamu tidak perlu mengejar realitas baru. Kamu hanya perlu menjadi realitas baru. Saat identitasmu bergeser, realitas pun ikut bergeser. Karena realitas tidak pernah menolak siapapun. Ia hanya memantulkan siapa kamu saat ini. Berhentilah mengejar, jadilah magnet. Biarkan realitas mendekat kepadamu. Perjalanan ini bukan tentang menambah strategi, bukan menambah usaha atau menambah cara baru untuk mengejar apa yang kamu inginkan. Perjalanan ini adalah tentang melepaskan lapisan-lapisan identitas lama yang tak lagi selaras. Tentang berhenti berlari dan mulai berdiri tenang di pusat dirimu sendiri. Karena realitas bukan sesuatu di luar sana yang datang sebagai balasan atas kerja kerasmu. Realitas adalah cermin dari siapa kamu sekarang. Jika di dalam masih ada ketakutan, keraguan, dan rasa kurang,
maka itulah yang terus dipantulkan dunia di sekelilingmu. Namun ketika kamu mulai memilih dengan sadar, aku adalah energi baru, aku adalah identitas baru, quantum field pun akan merespon dengan cara yang sering terasa ajaib. Padahal sepenuhnya logis. Ia menyesuaikan diri dengan getaran dominanmu. Ingatlah, kamu tidak perlu memaksa bunga untuk mekar. Kamu hanya perlu menciptakan tanah yang subur, cahaya yang cukup, dan air yang selaras. Selebihnya akan tumbuh dengan sendirinya. Begitulah pula hidupmu. Maka berhentilah mengejar, mulailah menjadi. Biarkan identitas baru itu meresap perlahan ke dalam pilihanmu, kata-katamu, dan energimu setiap hari. Dari sanalah realitas baru akan terbuka, tanpa perlu kamu kejar, karena ia akan datang menghampirimu. Dan jika video ini terasa menyentuhmu, tekan tombol subscribe, bagikan dengan mereka yang juga sedang mencari jalan, dan tuliskan di kolom komentar identitas baru apa yang ingin kamu hidupkan mulai hari ini. Karena di sanalah awal dari segalanya.